Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah taala pertemukan kita kembali di kajian Ahad pertama di masjid yang kita cintai ini. Mohon maaf atas keterlambatannya, qadarullah Pak. Saya juga baru pulang dari Palestina, masih jet lag Ustaz. Yang kedua, sudah 3 hari Pak, istri saya ini hamil muda, yang ke-8 Ustaz. Iya, sudah 3 hari ini ada pendarahan. Saya kira pendarahan biasa Pak, makin banyak. Nah, tadi malam jam setengah 12 saya selepas ada acara di Darut Tauhid Pak, karena ada milad Darut Tauhid. Jadi ada acara dengan AA di Eko Pesantren. Saya pulang agak malam. Pas nyampe itu, ya ada panggilan tak terjawab, bisa nelpon gitu ya. Saya agak panik juga. Saya bawa ke bidan, ada dokter di sana, harus dirawat. Nah, mudah-mudahan ya tidak sampai keguguran Bu. Mohon doanya ya. Ini usianya baru 3 bulan, 3 bulan. Jadi tadi itu pas bangun pas azan subuh, qadarullah. Subhanallah ya, sampai jam setengah 3 itu nggak tidur Ustaz. Subhanallah. Tadi langsung sholat dulu ya di masjid, langsung ke sini. Insyaallah, karena lihat di Google Map nyampe jam 4:45 saya bilang. Mudah-mudahan masih ada jamaahnya. Mohon maaf ini ya atas keterlambatannya. Insyaallah mudah-mudahan doa dari Bapak Ibu sekalian menjadi wasilah ya kesehatan bagi istri saya ya, semoga tidak terjadi keguguran ya. Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi Allah dan semoga dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, kita akan membahas tentang gempa, banjir, longsor yang sekarang terjadi Pak ya. Dan bagaimana kaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Apakah ada kaitannya? Nah, kita bahas. Hadirin sekalian, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah pergantian siang dan malam, pergerakan angin, air, gunung, dan bumi yang kita pijak. Tetapi pada waktu tertentu bumi ini bisa bergetar Pak, sehingga mengakibatkan gempa. Gunung bisa meletus, air juga bisa meluap menjadi banjir. Nah, semua ini bukan peristiwa tanpa makna. Untuk kita orang beriman ya, bukan peristiwa tanpa makna. Tetapi bagian dari tanda peringatan dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Di surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa. Dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda itu, Pak, berupa bencana. Itu maksudnya di ayat ini gitu. Wa ma nursilu bil ayat, dan tidaklah kami kirimkan tanda-tanda itu illa takhwifa, melainkan sebagai peringatan. Peringatan yang menakutkan. Nah, jadi banjir yang sekarang terjadi, Pak, di mana? Di sebagian Aceh, bahkan ada 4 kampung yang hilang. Dan bantuan baru bisa masuk tuh kemarin, Pak. Bayangkan sudah hampir seminggu. Saya punya santri orang Aceh, orang Medan yang menjadi korban. Sampai sekarang tidak bisa komunikasi, Pak. Harapannya mudah-mudahan masih selamat, masih hidup. Di mana lagi, Pak? Di Sumatera Utara ya sebagian, dan juga Sumatera Barat. Saya punya kawan juga punya pesantren di Sumatera Barat, terkena juga dampaknya. Tahun kemarin saya ngisi di sana, Pak. Sekarang ini hancur. Nah, hadirin sekalian, banjir yang terjadi, tanah longsor, itu adalah ayat kauniyah. Ya. Tanda kekuasaan Allah yang mengingatkan manusia agar apa, Pak? Agar manusia kembali kepada Allah. Agar manusia kembali kepada Allah. Hadirin sekalian, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi yang mulia bersabda begini, Pak. La taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi, itu kalimatnya. La taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta yukthiro az-zilzal, sehingga banyak terjadi gempa, termasuk di dalamnya apa, Pak? Bencana. Jadi sering sekali gitu, sering sekali bencana itu terjadi, sering sekali. Nah, ini peringatan. La taqumus sa'ah hatta yukthiro az-zilzal. Tidak akan kiamat terjadi hingga sering sekali terjadi apa? Bencana alam. Hadirin sekalian, untuk orang beriman, Pak, kita semua mukminin, insyaallah taala orang-orang yang beriman, kita harus tepat menyikapi setiap musibah bencana yang terjadi, Pak. Itu paling penting, Pak. Karena kita pun juga tidak ada jaminan keamanan, betul tidak? Boleh jadi kita pun akan diuji dengan yang demikian. Seperti orang-orang yang di Aceh, di Medan, di Padang. Mungkin tidak pernah terbayangkan juga oleh mereka akan diberikan ujian seperti itu. Ya. Apa itu, Pak? Yang pertama, ketika musibah sudah terjadi, hadirin sekalian, ya, ini kita semua diuji, Pak. Yang pertama apa? Yang pertama kali harus ada keyakinan yang kuat dalam diri kita bahwa musibah yang terjadi, bencana alam, banjir, tanah longsor, itu terjadi dengan izin, ya, kehendak dan ketetapan Allah. Ini harus ada dalam diri kita, orang beriman itu begitu, Pak. Nanti mengaitkan dengan ini belakangan, ya. Yang pertama kali itu dulu, ya. Yang pertama nih, jadi tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali izin Allah. Itu yang pertama kali, Pak. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan hal ini. Di antaranya surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat yang ke-11.
Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali izin Allah. Ini ayatnya, Pak. Dan yang semakna dengan ayat ini ada di beberapa tempat. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, apa maksudnya iman di sini, Pak? Beriman bahwa musibah yang terjadi izin Allah, yahdi qalbah. Nanti Allah berikan petunjuk kepada hatinya, Pak. Untuk apa? Untuk mengambil ibrah pelajaran, gitulah. Nah, itu penting dulu, imani dulu. Imani dulu, nanti Allah berikan petunjuk. Apa sih pelajarannya, kan gitu kan? Apa pelajaran, apa hikmahnya, apa ibrahnya gitu. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini yang pertama. Bahkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, lebih dari itu, Pak, kita percaya, Pak, orang beriman nih, kita insya Allah ya, semua yang terjadi, Pak, di dunia ini sudah tercatat di Lauhul Mahfudz, di catatan takdir. Yakin tidak, Pak, dengan hal ini? Halo? Nah, kita duduk di sini nih sudah ada catatan takdirnya. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk banjir yang terjadi di Sumatera. Sudah tercatat di Lauhul Mahfudz. Mana dalilnya, Pak? Di antaranya di Al-Quran surat Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat yang ke-22. Silakan dicatat, nanti ditadaburi, Pak, lebih dalam lagi. Sayang kalau peristiwa ini tidak menambah iman, betul tidak? Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman apa? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ma asaba min musibah, tidak ada satupun musibah yang terjadi, Pak, fil ardi, yang menimpa di bumi. Seperti apa? Seperti banjir, tanah longsor, dan yang lainnya. Wala fi anfusikum, dan yang menimpa dirimu sendiri, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfudz. Semua sudah tertulis, Pak. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, ini orang beriman, Pak, ya. Jadi kita diajarkan apa? Kalau musibah sudah terjadi, pertama izin Allah. Ya. Yang kedua apa, Pak? Sudah tercatat di Lauhul Mahfudz. Ini pertama kali itu orang beriman. Nah, kalau kita sudah menyeting seperti itu, wa may yu'min billah yahdi qalbah, nanti Allah berikan petunjuk kepada kita, Pak. Kan tidak semua orang bisa mengambil pelajaran, ibrah, betul tidak? Dari setiap musibah yang Allah hadirkan. Nah, kita ingin mendapatkan pelajaran. Apa diantaranya, Pak? Hadirin sekalian, muncul pertanyaan, ada tidak, Pak,
hubungan bencana yang terjadi ya, seperti banjir yang sekarang ini nih, tanah longsor, dengan kerusakan yang dibuat oleh manusia, Pak? Ada tidak hubungannya? Saya ulangi, Pak. Tadi yang pertama orang beriman kan begitu tuh, ya, merespon tuh begitu, meyakini tidak ada musibah yang terjadi kecuali izin Allah. Yang kedua, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah selanjutnya, ada tidak hubungan antara musibah yang terjadi, ya, banjir, tanah longsor, badai dan yang lainnya itu, dengan kerusakan yang dibuat oleh manusia? Ada tidak, Pak? Ada tidak? Ada. Naam, ada. Ya. Mengapa kerusakan alam yang diperbuat oleh manusia itu bisa mengakibatkan bencana? Ya bermacam-macam. Sekarang yang jelas terjadi kan banjir. Kenapa, Pak? Yang pertama nih, ini Quran lagi, Pak. Alam ini Pak diciptakan dengan keseimbangan, ya. Jadi Allah Ta'ala menciptakan bumi dengan mizan, keseimbangan. Nah ketika keseimbangan itu dirusak oleh manusia, maka bencana bisa terjadi, Pak. Sering Bapak Ibu baca di antara ayatnya surat Ar-Rahman. Faqala ta'ala wal arda wada'aha lil anam. Dan Allah telah menghamparkan bumi untuk makhluknya, Pak. Ini surat Ar-Rahman ayat 30. Nah Allah tuh memperingatkan, Pak, agar manusia menjaga keseimbangan alam. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan meletakkan keseimbangannya. Nah, ini bagian dari sunnatulnya begitu. Allah tataghaw fil mizan. Agar kalian tidak merusak keseimbangan itu, jangan melampaui batas gitu lah. Itu kuncinya, Pak. Allah telah meninggikan langit dan meletakkan keseimbangan agar kalian tidak merusak keseimbangan itu. Nah kemudian hadirin sekalian, pengundulan hutan, Pak, ini kan ke sana arahnya, betul tidak? Pembakaran lahan, ya, eksploitasi alam, penebangan yang tanpa terkendali gitu. Sekarang itu sebabnya, Pak. Ya, ini kan menyebabkan apa? Menyebabkan tanah itu kehilangan kekuatannya untuk menahan air, Pak. Hujan itu berapa hari kemarin? Sekarang kan hujan itu luar biasa, di kita aja sama ya. Hujan itu besar sekali sekarang, Pak. Hampir tiap hari kan ya. Dan merata ternyata gitu. Tidak hanya di kita, di seluruh Indonesia ini hujan luar biasa. Nah, maka bagi tempat-tempat yang seperti itu, hujan terus turun, apa dampaknya, Pak? Tanah tuh nggak punya, kehilangan kekuatannya kan, makanya banjir. Makanya jangan salahkan gitu. Dampak dari kerusakan itu ya, Pak, bencana. Dan ternyata itulah yang Allah ingatkan, Pak, di surat Ar-Rum ayat yang ke-41. Zaharul fasad. Nah, ini kata Allah nih. Zaharul fasad. Jadi telah tampak kerusakan, Pak. Zaharul itu kelihatan sekali gitu. Al-fasad. Zaharul fasad, telah tampak kerusakan. Fil barri wal bahr. Di mana, Pak? Di darat dan di laut.
bima kasabat aydin nas. Akibat apa? Akibat ulah tangan manusia. Zaharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan yang tampak ini Pak, karena ulah tangan manusia. Itulah hebatnya Islam itu begitu Pak, subhanallah. Kalau sudah terjadi kan pertama kali itu kita diingatkan imani dulu gitu loh. Ini terjadi izin Allah. Yang punya alam ini siapa Pak? Ya Allah. Tidak mungkin kalau Allah tidak menghendaki. Ini pertama kali. Harus beda orang beriman menyikapi musibah, harus beda. Jangan seperti orang-orang yang tidak beriman Pak, jangan. Hanya kan selanjutnya di sana ada ruang gitu loh. Nah, ada hubungan antara bencana yang terjadi dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia. Maka kalimatnya Allah ingatkan, zaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Nah, ayat ini Pak sangat relevan. Betul tidak? Ya. Jadi bencana muncul karena manusia merusak alam yang Allah amanahkan Pak. Makanya terbayang itu dosa orang-orang yang punya andil Pak. Dari mulai menterinya, pejabat-pejabat yang terkait yang apa namanya Pak? Tauqi itu apa? Tanda tangan Pak. Ada tanda tangan. Keluar pulpen Pak, pensil Pak, dia tanda tangani mega proyek misalkan ya, sehingga mengakibatkan hilangnya hutan karena keserakahan manusia. Kan yang diuntungkan siapa Pak? Apa masyarakat? Segelintir orang saja, betul tidak? Negara-negara dia tanda tangan, itu kan apa namanya Pak? Keputusan, betul tidak? Dia buat aturan kan? Dia legalkan, tapi tidak dikaji secara mendalam gitu. Sehingga para ahli, ini para ahli bicara kan, para ahli Pak. Kalau kita gak ngerti, saya nggak ngerti, saya hanya baca ayat, cuman melihat pemberitaan di media dan memang sudah sangat terkenal sekali. Kekhawatiran itu kan muncul, betul tidak? Karena terus pengundulan hutan, pembakaran lahan terus Pak, di Sumatera itu luar biasa. Sehingga terjadilah musibah itu, wah terbayang dosanya itu. Tapi zaman sekarang orang diancam dosa takut tidak Pak? Itu musibahnya Pak. Diingatkan dengan dosa tuh sekarang orang jarang yang takut Pak. Nabi menyampaikan dulu nih ya. Kami ini Pak, ketika diingatkan dosa kecil aja Pak, buat kami itu, kata para sahabat, seperti apa Pak? Seperti ada gunung yang akan menimpa kami gitu, saking takutnya dengan dosa Pak. Takut sekali. Orang beriman tuh begitu harusnya. Tapi orang munafik Pak menyikapi dosa bagaimana? Seperti lalat yang hinggap di hidungnya Pak kan? Itu Nabi seperti itu menggambarkan Pak. Orang beriman itu takut sekali. Karena semua dosa ada dampaknya Pak. Coba kita baca Al-Quran, bukankah umat-umat terdahulu yang dibinasakan itu karena kemaksiatan mereka, betul tidak? Di Quran banyak kisah tentang Ahlu Madian. Ada kan Ahlu Madian itu di mana Madian itu Pak? Di mana Madian sekarang itu Pak? Yordania. Masuk sebagian mana tuh?
Palestina. Kemana lagi? Kalau sekarang dekat dengan Arab Saudi perbatasan. Sebagian tuh namanya Ahlul Madian. Yang diutus ke sana Nabi siapa, Pak? Dulu. Yang jadi di Palestina udah mulai dingin, Ustaz. Udah mulai masuk musim dingin, Pak, sekarang. Ini puncak. Insyaallah, mohon doain nanti juga Januari 13, tanggal 13 saya ke sana lagi, Pak. Itu puncak dingin malah. Sekarang sudah mulai dingin, kemarin sudah dingin, Pak. Ini puncaknya Desember nih, dingin. Jadi pulang tuh kadang-kadang ada sisanya batuknya gitu. Nabi siapa, Pak? Nabi siapa? Nabi siapa? Saya kasih clue ya. Itu ada hubungan dengan kisah Nabi Musa, Pak. Madian di surat Al-Qasas. Nabi siapa? Ini Nabi, Pak. Kata Nabi yang mulia itu ini Nabi Arab. Kan Nabi Arab itu, yang Arab itu tidak semua, Pak. Ada 4. Hud, Saleh, Nabi Muhammad, dan satu lagi nih Nabi ini. Siapa namanya? Nabi Syuaib alaihissalam. Itu umat ya, Pak, curang. Nah, curang aja, Pak, curang dalam apa? Dalam berdagang, Pak. Allah azab. Allah turunkan apa? Bencana. Banyak sekali di Quran disebutkan. Nah, jadi orang beriman menyikapi dosa itu takut sekali. Orang munafik seperti lalat yang hinggap di hidung, Pak. Nah, itu muskilah sekarang ini. Orang tuh nggak takut, Pak, diingatkan itu. Baru kalau sudah terjadi besar baru gitu. Kadang Allah sayang kan, Allah ingatkan. Seperti itu. Hadirin sekalian, ya kembali, Pak. Apa kaitan dengan tadi sudah saya ingatkan bahwa yang pertama, orang beriman ketika musibah terjadi kita imani izin Allah terjadinya, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian apakah ada kaitan? Ada kaitan. Nah, peringatan untuk kita juga apa, Pak? Nabi yang mulia menyampaikan tadi saya singgung di awal. Maraknya bencana alam terjadi itu ada kaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Ada, Pak. Tadi hadisnya, hadis Imam Bukhari ya. La taqumu sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta yuksiru az-zilzal. Kiamat tidak akan terjadi sampai muncul apa? Bencana. Jadi bukan tidak ada bencana zaman dulu, ada, cuman enggak sering gitu loh, Pak. Apa tujuannya, Pak? Agar manusia ya, ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, dan hidupnya, Pak, dari dunia oriented beralih kepada akhirat oriented, Pak. Kenapa? Itulah dunia, betul tidak, Pak? Tidak akan selamanya dunia itu. Terkadang sifat dunia itu kan dunia meninggalkan kita, atau kita meninggalkan dunia, Pak. Begitu saja, betul tidak? Ima dunia meninggalkan kita, atau kita meninggalkan dunia. Apa maksud dunia meninggalkan kita, Pak? Ya contoh sekarang lah. Siapa yang berpikir orang-orang yang mendapat musibah langsung, Pak, itu nggak pernah kepikiran bahwa mereka betul tidak. Rumah loh, Pak, yang mungkin dibangun sekian puluh tahun itu habis. Ya kalau ada orang yang langsung meninggal, beda. Ini kan ada yang selamat, Pak. Ada yang selamat yang dia punya rumah yang besar, kendaraan, hilang, semuanya hilang gitu loh, hilang.
Dia sendiri aja Pak, itu juga nyangkut di pohon gitu loh. Berhari-hari pada dia, Masya Allah. Sampai di Aceh itu Pak, viral mungkin videonya ya. Karena susah, bahkan bencana ini Pak, itu lebih dampaknya ya lebih besar daripada tsunami yang dulu terjadi tahun berapa tuh? 2004 Desember ya. Kenapa? Aksesnya ini Pak, aksesnya susah sekali. Karena banyak jembatan yang putus. Putus Pak. Saya punya sahabat juga. Semalam ketika di acara Milad Darut Tauhid itu, namanya Dr. Iskandar Mirza, mungkin pernah mendengar ya, Ustadz Iskandar Mirza ini. Beliau dari Medan, istrinya orang Aceh, itu keluarganya Pak terkena di satu tempat yang sekarang hilang. Apa namanya, Tamiang apa? Iya. Itu hilang kan Pak. Kampung yang hilang itu. Manusianya juga hilang. Kampungnya hilang itu. Allahu Akbar. Itulah dunia Pak. Ya, itulah dunia. Sesaat saja. Hitungan apa Pak? Hitungan hari hilang Pak. Atau kita meninggalkan dunia kan, ya yang meninggal dunia sudah selesai gitu kan, betul tidak? Ada akhirat setelah dunia loh itu. Dan ketika Nabi diutus Pak, 14 abad setengah yang lalu, Nabi yang mulia itu dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj menggambarkan dunia ini, ketika Nabi diutus 14 abad setengah yang lalu, seperti orang tua yang sudah bongkok umurnya Pak. Umurnya. Bapak Ibu, diciptakannya dunia ini kan, bumi ini Pak, bumi Pak. Itu kan tidak berbarengan dengan penciptaan Adam, tidak. Jadi ketika Adam diciptakan sudah ada dunia lebih dulu, sudah ada. Betul tidak? Sudah ada. Jadi Nabi gambarkan ketika Nabi diutus 14 abad setengah yang lalu itu seperti orang tua yang sudah bongkok. Ini kalau sudah bongkok gimana Pak? Apa ujungnya kalau sudah bongkok begitu Pak? Apa muda lagi gitu? Halo? Gagah lagi gitu? Enggak, kalau udah tua, udah bongkok tuh gimana Pak ujungnya Pak? Kuburan gitu kan? Ya Bu ya, meninggal dunia. Makanya tidak ada nabi yang diutus yang banyak menceritakan tanda-tanda kiamat kecuali Nabi Muhammad gitu loh. Ya. Kenapa Pak? Karena kiamat ini terjadi, kiamat besar maksudnya Pak, kehancuran alam semesta berikut segala isinya di umat Rasulullah. Ya. Kapannya wallahu a'lam. Tetapi Pak, nah ini penting sekali ya. Nabi yang mulia menyebutkan begini Pak, bu'ithu ana wasa'ah. Kata Nabi yang mulia, bu'ithu ana wasa'ah, aku diutus dengan kiamat terjadi ini seperti dua jari ini Pak. Apa? Seperti dua jari ini nih. Nabi itu merapalkan gini Pak, bu'ithu ana wasa'a kahataini. Jadi kiamat terjadi dengan diutus aku seperti ini. Ya. Saking dekat saya Pak. Nah saya mau tanya Pak, coba Bapak Ibu jarinya gini Pak. Jari apa nih Pak? Jari apa nih? Telunjuk ya dengan jari tengah Pak, coba gini Pak. Yang normal. Pasti lebih panjang yang mana Pak? Tengah kan?
Pasti kan, tapi memang ada yang lebih panjang, tapi jarang lah, pasti lebih panjang yang tengah ya, rata-rata begitu kan. Nah kata Nabi Pak, coba lihat selisihnya Pak, antara jari telunjuk dan jari tengah Pak, nah segimana Pak? Kan panjang ini nih, nah segini nih. Apa Pak? Istilah sabuku non. Ruas. Begini Pak. Kata Nabi, nah inilah sisa umur dunia untuk umat akhir zaman ini. Segini Pak. Jadi gini kan. Nah segini. Dikit Pak. Nah sini, segini. Di hadis yang lain, umat Islam ini hadir Pak, kalau ibaratkan hari itu seperti sholat asar ke waktu maghrib. Nah ini begitu Nabi menjelaskannya Pak. Asar ke maghrib itu lama tidak Pak? Matahari tenggelam Pak. Kan nggak lama, betul tidak? Nah itulah umat Rasulullah. Dan di hadis yang sahih Nabi pernah menyampaikan tentang fase umat akhir zaman ini Pak. Ada nubuah kan ya, kenabian, saya pernah sampaikan di awal-awal Pak. Berapa lama itu? Berapa lama Pak? 23 tahun. Dari Nabi diutus sampai Nabi wafat itu namanya nubuah. Yang kedua ada fase kekhilafahan di atas manhaj kenabian. Berapa lama Pak? 30 tahun. Itu Nabi sebutkan angkanya loh Pak. Al-khilafatu fi ummati salasuna aman. Yang pertama tuh maksud itu di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu 30 tahun. Kemudian apa Pak? Mulkan Aldon. Fase kerajaan yang menggigit. Itu yang panjang. Yang ketiga itu fase Mulkan Aldon namanya. Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmaniyah dan yang lainnya itu masuk Mulkan Adon. Yang keempat apa Pak? Mulkan Jabriyatan. Ini Mulkan Jabriyah, raja-raja yang memaksakan kehendak. Keempat ini Pak. Baru terakhir apa? Kembalinya kekhilafahan di atas manhaj kenabian. Nah Nabi itu banyak menyebutkan Pak tanda-tanda kiamat di fase ini nih, Mulkan Jabriyah. Termasuk bencana alam yang sering terjadi. Ini kan peringatan gitu lah. Makanya Pak, bencana alam yang terjadi kan itu mirip-mirip dengan suasana dahsyatnya hari kiamat Pak. Ya, tentu lebih dahsyat lagi buat kita. Coba yang sekarang terjadi Pak, banjir. Itu Quran menggambarkan bagaimana kiamat terjadi, betul tidak? Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Apa lagi Pak? Wa idzal jibalu suyirat wa idzal biharu. Apa Pak? Apabila matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, gunung hancur Pak. Lautan ini wa idzal bihar sujirat. Di surat Al-Infitar bagaimana? Wa idzal biharu fujirat. Apabila laut itu airnya apa Pak? Tumpah ke daratan. Ya kan begitu kan? Yauma yakunun nas kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil. Itu gambaran hari kiamat begitu. Nah ini bencana-bencana ini Pak dihadirkan untuk mengingatkan nanti ada loh peristiwa yang lebih dahsyat dari ini gitu. Mengapa munculnya itu seringnya kata para ulama di fase ini ya Nabi sebutkan. Nah maka ini peringatan Pak, peringatan. Jadi bermunculannya, sering terjadinya bencana alam itu bagian dari dekatnya apa? Kiamat Pak. Agar apa? Untuk kita takut? Tidak, bukan. Agar kita semakin menyadari bahwa kehidupan yang sebenarnya bukan di dunia, betul tidak Pak? Di mana Pak? Di akhirat. Maka semua harus
menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penutup Pak ya. Yang pertama, orang beriman jangan sampai tidak mengambil pelajaran, jangan Pak, rugi sekali Pak. Untuk kita apa pelajarannya Pak? Pelajaran yang paling berharga untuk kita hadirin sekalian sebagai penutup, agar kita ini Pak menyadari betapa lemahnya manusia, betul tidak Pak? Jangan sombong Pak. Halo. Jangan sombong Pak, kita lemah. Betapapun canggihnya teknologi yang kita miliki Pak, satu guncangan, hujan yang kalau kita membaca Al-Quran, hadis Nabi itu kan rahmat dari Allah Pak. Maka yang Nabi ajarkan kalau hujan turun apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'an. Tapi berubah menjadi bencana kan, ketika tadi kerusakan yang ditimbulkan manusia Pak. Yang kedua apa Pak? Yang kedua, hadirin sekalian, pelajarannya adalah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Pak. Ya, kembali dengan cara apa? Dengan cara taubat, istighfar. Allah sangat cinta dengan istighfarnya orang beriman Pak. Dengan taubat kita, dengan istighfar. Yang ketiga apa? Hikmahnya Pak, kita diuji apa? Solidaritas ukhuwah. Nah ini penting ya hadirin sekalian. Yang diuji tidak hanya mereka Pak, kita pun diuji Pak. Apa kita ada empati tidak? Ada tidak kepedulian kepada mereka gitu kan? Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan hadis tentang ta'lif al-qulub. Ya, orang-orang beriman itu seperti apa? Kata Nabi yang mulia, masalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad. Jadi perumpamaan orang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, mengasihi seperti satu tubuh. Idza staka minhu udhun, apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, tada'alahu sa'irul jasad bisahari wal humma, maka semua anggota tubuh ini Mbak akan merespon minimal apa? Sama, demam, tidak bisa tidur itu minimal. Jadi kalau kita merasakan yang dirasakan oleh orang-orang yang mendapat musibah di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, itulah iman yang benar Pak. Karena kalau kita sudah empati, biasanya kita akan bergerak, betul tidak Pak? Minimal mendoakan mereka. Syukur kalau sampai membantu dengan harta kita ya, kita bantu, bahkan kewajiban kita menolong mereka. Betul tidak Pak? Kita tolong mereka. Bahkan kalau lebih lagi Pak, kalau sanggup turun ke lapangan. Nah ini hebat. Mendoakan, berikan sebagian harta kita untuk mereka, sangat bermanfaat sekali. Kan sekarang sudah pada kondisi penjarahan Pak. Ini sudah darurat Pak masalahnya. Ada beberapa di kota itu kan yang tidak terdampak, orang pada turun itu ya karena nggak ada makanan Pak. Sampai viral orang yang ngambil 3 mie instan ya, kata dia, saya nanti kalau udah normal saya akan balikin lagi gitu kan, karena anak saya kelaparan, nggak ada bantuan yang masuk. Subhanallah Pak, seperti itunya gitu. Nah kita bantu mereka. Nah semua kembali kepada kita menjadi pahala dan amal soleh Pak. Itu ujian itu ya. Apa yang terakhir Pak? Yang terakhir, kita meyakini orang yang beriman diberikan musibah, ada yang meninggal, itu tanda husnul khatimah Pak. Orang yang meninggal tenggelam, terkena longsor, bagian dari syahidun fid dunia itu. Kan kita nggak bisa pesan, betul tidak Pak? Meninggal karena tenggelam, bawa banjir gitu kan. Orang beriman begitu Pak, sudah selesai. Ya. Tapi orang-orang yang tidak beriman pun mendapatkan
mendapatkan perhitungan di sisi Allah gitu. Nah, untuk orang yang masih hidup bagaimana, Pak? Itu pelajaran. Subhanallah. Terakhir, semua yang kita lihat Pak harus menghantarkan kita menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri, Pak. Apa mempersiapkan? Akan ada saatnya kita kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah tidak lewat musibah yang sekarang disaksikan, tidak, ya dengan kematian. Kita pun akan kembali kepada Allah, betul tidak? Maka sifat dunia tadi kan dua saja, Pak ya. Dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Hadirin sekalian, mohon maaf atas yang disampaikan. Kalau ada pertanyaan satu atau dua, ini jam lebih awal subuhnya tadi ya. Sudah mau jam berapa nih? Jam 5 lebih 40. Baik, kalau ada pertanyaan Pak dari yang hadir nih. Ada tersisa beberapa jamaah sebenarnya sudah pada pergi ya. Silakan kalau ada mau bertanya, silakan Pak. Baik, boleh. Ustaz, terima kasih. Bahasan di subuh pagi ini berkaitan dengan musibah. Karena memang lagi terjadi musibah. Kita jangan merasa aman juga ya Ustaz ya, karena mungkin saja bisa terjadi seperti tadi di awal dikatakan watilkal ayyamu nudawiluha, mungkin termasuk ayat itu Ustaz ya. Jadi kalau sekarang di Sumatera, di Aceh, ya mungkin bisa saja di Jawa Barat gitu kan, bisa saja di kota Bandung seperti tadi di awal katakan. Baik para jamaah, mangga Bapak Ibu ada yang mau bertanya, menanyakan, silakan. Mangga Pak Ahmad, satu lagi silakan. Oh Pak Anwar, mangga Pak Anwar. Mangga Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz itu bisa kita rubah? Baik. Itu saja Pak, terima kasih. Mangga satu orang lagi. Silakan Pak Tano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang Lauhul Mahfuz, bahwa segala sesuatunya itu sudah ditetapkan oleh Allah ya. Dan itu tercantum di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian terkait dengan musibah ini juga kan disebutkan akibat ulah manusia. Jadi di situ ada satu hal yang logis begitu, bahwa musibah itu adalah akibat ulah manusia. Sementara seperti tadi contohkan, misalkan kita berada di sini adalah sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz tadi. Katakanlah kebaikan-kebaikan yang di lauh manusia itu sudah ditetapkan di sana begitu. Yeah. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara memahami tentang ketetapan Allah bahwa kita ini seperti berada di masjid sekarang ini adalah suatu ketetapan Allah ya, katakanlah dalam nilai kebaikannya begitu ya. Sedangkan tadi sesuatu terjadi adalah akibat ulah manusia ya, sehingga ada satu risiko yang ditanggung oleh manusia ya. Saya kira itu perlu penjelasan Ustaz, terima kasih. Memahaminya bagaimana, terima kasih. Ya, cukup doa dulu Ustaz, silakan. Baik, yang pertama, apakah catatan takdir di Lauhul Mahfuz bisa dirubah? Jawabannya bisa, Pak. Ya, dengan mustajabnya doa kita. Nah, jadi ada takdir yang mu'allaq, ghair mu'allaq. Itu kata para ulama, Pak. Ada mugrom, ghair mugrom. Jadi ada takdir yang tidak bisa berubah, ada yang bisa berubah, Pak. Itu penting sekali kita yakini, Pak. Nah, kan nanti menyikapi takdir ini, Pak, ada beberapa kelompok di kalangan umat Islam dalam aliran teologi ya. Kenapa muncul kaum Jabariyah, Qadariyah gitu kan? Kita ini Ahlussunnah, Pak. Tidak ada Mu'tazilah, ada juga. Yang selamat siapa, Pak? Ahlussunnah. Kita meyakini bagaimana?
Semua yang terjadi sudah Allah tetapkan. Nah pertanyaan, apa kita tahu Pak takdir kita seperti apa? Tahu tidak Pak? Jangankan tahun depan lah, besok saja kita tahu tidak Pak apa yang akan terjadi Pak? Tidak tahu. Iya. Tidak tahu Pak. Nah sahabat dulu Pak pernah berbicara masalah takdir, cerita kejauhan lah gitu ngobrolnya gitu. Nabi itu nyimak Pak. Maka Nabi melarang. Apa kata Nabi? Jangan terlalu jauh kau bicara tentang takdir gitu. Kamu nggak ada ilmunya. Nabi itu melarang sahabat loh Pak. Ya kan kita ngomong yang belum terjadi kan itu kan apa faedahnya gitu kan ya? Kamu nggak diberi ilmu. Ya. Nah, kan Nabi tegas melarang jangan terlalu berbicara banyak gitu. Kan ada hadis gini Pak. Ada orang jadi gini dulu sahabat tuh berbicara begini ngobrolnya Pak. Gimana kalau kita ini ibadah terus ternyata takdirnya ke neraka. Nah gitu kan ini kan hal-hal yang tidak bermanfaat loh Pak, betul tidak? Kita ibadah ujungnya neraka. Si fulan maksiat terus ujungnya surga karena menjelang mati dia tobat. Bicara terus gitu. Juga muncul pertanyaan, betul tidak Pak? Ada hadis dari Sarwin itu ada Pak. Ya. Nah maka kita beriman dengan takdir ini apa Pak? Bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ada catatannya gitu loh. Bahkan di hadis yang lain Pak, yang pertama kali diciptakan Allah apa Pak? Ada hadisnya apa? Pena, al-qalam. Allah perintahkan untuk menulis 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi sudah ditulis. Itu Nabi menceritakan. Nanti kita ambil manfaat untuk orang beriman loh Pak. Kita imani, maka tadi kan muncul kan ayat di surat Al-Hadid gitu kan. Yang terjadi di bumi termasuk yang menimpa diri kamu. Misalnya kita naik mobil Pak, nabrak gitu kan. Nah itu coba. Orang yang tidak punya keimanan kepada takdir Pak, kan yang paling penting setelah terjadi itu kita langsung ngait gitu lah. Terjadi itu izin Allah. Nah itu penting sekali Pak. Harus begitu. Izin Allah sudah tercatat. Itu orang akan lebih mudah menerima. Ini kan penting Pak. Secara psikis itu begitu. Nah, Nabi yang mulia menyampaikan fenomena mustajabnya doa itu akan merubah takdir Pak. Makanya karena kita tidak diberitahu bagaimana takdir kita kan nggak tahu Pak, betul tidak? Makanya ada petunjuk syariat Pak. Apa misalkan? Kita memperbanyak doa. Kan hidup ini begini Pak, rangkaian dari perpindahan dari satu takdir ke takdir yang lain itu hidup kita. Contoh gini Pak, saya menikah dengan istri yang sekarang. Enggak, dulu kan saya bisa milih ya Pak, dulu banyak yang mau gitu. Pilihan, kita dikasih pilihan, betul tidak? Dikasih apa? Pilihan kita Pak. Ya. Nah karena saya memutuskan memilih takdir kan saya tidak tahu Pak. Saya memilih menikah dengan istri saya ini yang sekarang jadi istri saya itu, maka ada rangkaian takdir yang lainnya gitu loh. Luar biasa Pak. Ini agak panjang cuma singkatnya gitulah. Saya ingin kalau bahas takdir ingin detail sekali karena saya baca buku Imam Ibnu Qayyim Pak, bagus sekali tentang takdir, bagus sekali Pak. Al-Qadha wal Qadar judulnya Pak. Bagus sekali itu. Tebal Pak, hampir 600 halaman. Nah karena saya memilih menikah dengan istri saya yang sekarang jadi istri saya ini, ada takdir lain Pak. Oh saya punya anak sekarang mau 8 gitu lah misalkan. Terus Pak, hadir anak saya itu begitu. Mungkin kalau saya milih dengan yang lain waktu itu beda lagi takdirnya gitu loh. Kita diberi pilihan. Tetapi kata Nabi, setiap pilihan itu akan kembali kepada kamu tanggung jawabnya gitu Pak. Bapak misalkan disuruh milih Pak,
ketika dulu bekerja kan Pak ya, ada PNS atau apa kan ngambil nih, kita ngambil apa? Nanti ada rangkaian takdirnya Pak. Ya. Nah, itu semua Pak, karena kita nggak ada beritahu Pak, kan kita nggak ada yang tahu takdir kita. Maka nanti mustajabnya doa itu akan menghantarkan kepada takdir yang baik. Nah, memang kita nggak tahu, tapi kita diperintahkan untuk, maka itu tugas kita apa Pak? Menyempurnakan ikhtiar, tawakal kepada Allah, dan semua aktivitas kita. Coba lihat Pak, itu ada tuntunan doa dari Nabi, dan baca doa itu artinya Pak, semuanya indah, ngait dengan Allah, semuanya dengan Allah Pak. Bapak dari mulai tadi bangun tidur Pak ya, bangun tidur Pak, pas buka mata apa yang diucapkan? Bismika atau saridai? Apa Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Coba Bapak renungkan arti doa itu Pak. Nangis itu Pak. Jadi kita buka mata itu loh Pak, sampai ke kamar mandi. Bahkan Bapak tadi dari rumah berangkat ke masjid, kalau hafal doanya itu bisa nangis juga tuh, dalam sekali. Kita nggak boleh lepas dari Allah Pak. Nah nanti di satu kesempatan Nabi menyampaikan Pak. Nah di sini nih, ini kaitannya Pak. Kan orang beriman kan tidak diberitahu apa takdir, tapi beriman semua sudah terjadi, yang terjadi tercatat, dan tidak ada yang terjadi menimpa kita di bumi atau diri kita, itu izin Allah semuanya Pak. Ya, bagaimana Pak? Nanti Nabi menyampaikan ajaban li amril mu'min. Nah ini Nabi sampaikan menakjubkan orang beriman itu. Nah ini diberikan kemudahan dia bersyukur, dia berikan kesulitan dia bersabar. Hidup kita kan ini saja Pak, betul tidak? Imba kemudahan, kelapangan dengan segala macam, terus agar kita bersyukur. Diberi kesulitan, sempit, sulit, susah, sedih, musibah gitu kan, agar kita semuanya baik tidak untuk orang beriman? Baik Pak. Nah itu Pak ya. Jadi pertanyaan bisa jawab tidak bisa Pak dengan doa, tapi kita kan nggak tahu, maka sudah tugas kita apa? Setiap akan beramal, luruskan niat, raih ridho Allah lewat ikhlas dari niat amal kita itu, sempurnakan ikhtiar sebisa kita Pak, dan tawakal kepada, sudah tugas kita itu. Kalau sudah lurus niat, ikhtiar yang sempurna, tawakal, nggak ada yang akan merugikan kita sekalipun, boleh jadi itu musibah gitu loh. Ada orang yang berubah jadi lebih baik gara-gara musibah. Jadi lebih baik hidupnya dekat dengan Allah. Itu bukan keburukan, kebaikan itu. Sebelum diberi musibah dia jauh dari Allah, sholat juga jarang, baru mengenal agama. Diberikan musibah bisa menjadi kematian istrinya, orang tuanya, anaknya, berubah Pak. Nah kayak begitulah. Allah alam bisawab. Jadi apakah bisa dengan doa Pak? Tapi kita tidak tahu kan yang mana yang dirubah, makanya sudah yakin kepada Allah saja. Fokusnya kepada amal kita justru gitu. Karena nanti di ayat yang lain setiap orang akan diberi kemudahan untuk menjalani takdirnya masing-masing. Akan Allah mudahkan. Sudah kita beramal saja. Terakhir Ustaz tadi bertanya tentang masalah yang sekarang terjadi ini, musibah kan ya. Yang akibat ulah tangan manusia. Iya. Hadirin sekalian, itu hukum sebab akibat Pak. Ingat, ada hukum yang pasti, yaitu hukum sunnatullah. Itu secara umum begitu Pak. Sudah, kalau sudah dilanggar itu akan ada dampak pasti itu begitu. Makanya kan tidak ada agama loh Pak, agama syariat yang turun selengkap Islam yang mengajarkan bagaimana kita bersikap terhadap alam. Ada nggak yang lain Pak yang mengajarkan? Mohon maaf, nggak ada. Teori-teori tentang ilmu alam ini Pak, itu kan dikembangkan oleh para sarjana muslim dulunya Pak, betul tidak? Iya. Cuman sekarang memang diambil oleh orang-orang barat gitu aja, dan mereka tidak jujur kalau ilmu itu dulunya yang menggali orang-orang Islam. Ya, nah, jadi kita meyakini benar ada hukum sebab akibat Pak. Lantas kan tadi sudah Allah sebutkan dalam catatan takdir, betul tidak? Iya, maka nanti orang-orang yang berbuat kesalahan ya karena ulah tangan manusia kan semua kembali kepada
dirinya masing-masing, Pak. Maka ketika musibah terjadi, orang tuh akan dapat dengan yang dia lakukan. Satu sisi kita sedih kan, orang-orang Aceh contohlah. Ini kan dulu disebutnya apa, Pak? Serambi Mekah. Kok sering sekali musibah di sana gitu ya? Betul tidak, Pak? Makanya Allah ingatkan, Pak. Takutlah dengan apa? Dengan fitnah, ujian gitu, musibah itu yang ketika menimpa Allah, ketika terjadi itu yang ditimpa bukan orang-orang yang salah saja, tapi orang yang beriman juga kena, Pak. Cuman beda di sisi Allah. Ya sekarang orang-orang yang meninggal yang beriman, mungkin ada yang Bapak lihat, ada yang seorang anak yang menggali ibunya masih pakai mukena, betul tidak? Utuh loh, Pak, tapi udah meninggal. Pakai mukena tertutup, mukenanya rapi, Pak. Lihat Ustaz, ada. Kembali ke masing-masing. Terkadang Allah tampakkan begitu, Pak. Ya. Orang yang sedang beribadah, orang yang beriman, itu anugerah dari Allah kalau kita membaca kacamata yang lain, Pak. Ya kayak kita sekarang kan sering membahas tentang Gaza Palestina, Pak. Jangan dikira mereka orang yang rugi, Pak. Justru kita yang belum jelas bagaimana ujung kematian kita. Betul tidak? Mereka itu luar biasa. Peluang syahid setiap hari. Kecuali kalau kita orang-orang ad-dahr. Tahu apa dahr itu, Pak? Dahr itu orang-orang yang meyakini dunia itu akan kekal gitu. Kita akan reinkarnasi, kita akan berkeliling. Itu bukan akidah kita. Kita mau udah jelas umur dibatasi 60, 70, 80 udah alhamdulillah. Jadi usia itu kita mati itu kan. Kemana, Pak? Kita kembali kepada Allah, betul tidak? Kembali kepada Allah. Nah jadi musibah terjadi semua kembali kepada masing-masing. Orang yang menjadi penyebab terjadinya musibah karena ada sebab akibat tadi itu, dia dapat dosanya, Pak, di sisi Allah. Terkadang langsung, terkadang nanti. Pasti akan dapat. Minimal apa? Minimal apa, Pak? Allah sebut ketenangan. Namanya manusia, Pak, pasti dia merasakan. Sekarang cuman nggak akan kita walau alam seperti apa tuh kegelisahan orang yang berbuat itu, Pak. Allah cabut. Gara-gara dia tanda tangan itu kan, proyek terjadi sehingga musibah terjadi, dia lebih paham. Mungkin Allah cabut ketenangan, mungkin duit banyak tapi nggak ada keberkahan. Itu juga siksaan dari Allah. Ya, orang yang meninggal karena kemaksiatan juga itu ada di sisi Allah hisabnya. Jadi kalau sudah terjadi musibah merata semua, Pak. Cuman orang beda-beda, gitu ya. Kalau lebih sob, mohon maaf kalau kurang memuaskan jawabannya, Pak. Sudah jam 6 kurang 5 menit. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Mari kita miliki peran sekecil apapun ya untuk ikut terlibat membantu saudara kita yang diberikan musibah. Dan untuk kita harus menjadi pelajaran, menjadi penguat iman, penambah iman, dan menjadi peringatan juga agar kita lebih serius dengan taubatan nasuha kita, dengan amal-amal soleh kita siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Bahasan di subuh pagi ini memang berkaitan dengan hal iman ataupun keyakinan. Nah ini memang sesuatu yang sangat luar biasa sih sebetulnya Ustaz. Cuman kalau dibicarakan itu memang kayak nggak menarik ya gitu. Ya kalau dikasih dongeng-dongeng ya pasti tertarik, menarik gitu, cerita gitu. Nah tetapi inilah memang zaman Rasulullah juga di awal mendakwahkan iman mah memang begitu ya. Jadi hanya beberapa yang bisa menarik, tertarik dan sebagainya, karena memang mengenai tentang sentuhan kolbiah atau sentuhan hati. Tadi mungkin disebut oleh Ustadz dua hal, yaitu ada yang mugrom, tadi ada yang mu'alak ya, kita sudah sampaikan juga mugrom, mu'alak, artinya yang mu'alak itu yang kemungkinan masih bisa dirubah oleh Allah ya, dan yang mugrom adalah sesuatu yang sudah pasti ya, seperti Pak Herman jadi laki-laki udah pasti Pak Herman itu mah insya Allah mal berubah dia jadi gelis gitu, mal jadi gelis jadi kasep gitu kan gitu. Ya tapi kalau mau alak itu masih ada Allah masih bisa merubahnya. Kemudian selanjutnya bahwa yang namanya musibah itu semuanya jadi ujian buat kita untuk Allah
menampakkan kepada kita, mengujinya seperti dalam surat Al-Hasr ataupun dalam surat Al-Hijr dan sebagainya, ya, untuk menguji dan sebagainya buat kita. Apakah dia yang diujinya atau kita yang menyaksikannya? Itu semua jadi ujian juga buat kita juga. Apakah kita menerima itu dengan keimanan atau tidak, ya, atau kita ada sesuatu yang terdetik dalam hati gitu atau tidak, polos-polos aja gitu. Nah ini, jadi itu semuanya sudah diuji. Baik, demikian Bapak Ibu saudara sekalian, dan sekali lagi kami haturkan kepada Al-Ustaz jazakallahu khairan katsira atas kajian di subuh pagi ini, semoga bermanfaat. Untuk itu mari kita sama-sama kita tutup bersama dengan kembali kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi